Selamat berjumpa rekan-rekan mahasiswa. Pada kesempatan kali ini materi kita terkait dengan kolaborasi dalam governance digital ya. Jadi sebenarnya inti dari kekuatan organisasi adalah kemampuan untuk melakukan kemitraan atau istilahnya juga kerjasama atau kolaborasi ya. Jadi bagaimana sekarang pemerintah, organisasi swasta, LSM ya, atau organisasi-organisasi kemasyarakatan bisa membentuk jejaring sehingga dapat memperkuat baik dari sisi organisasi mereka secara sumber daya manusianya maupun dari sisi finansial atau penganggarannya. Bahkan juga kemampuan untuk mengelola sumber-sumber layanan ya, potensi-potensi organisasi, potensi daerah ya. Jadi suatu daerah yang memiliki potensi baik sumber daya manusia, kemudian sumber daya alam termasuk mineral, termasuk bidang perikanan, kelautan, kemudian juga perkebunan, peternakan dan sebagainya. Itu bisa dikelola dengan maksimal apabila kita bisa membentuk kolaborasi baik antara pemerintah dengan swasta, swasta dengan swasta, LSM dengan LSM, maupun pemerintah dengan pemerintah lainnya. Governance dalam hal ini ya, mengacu pada seperangkat institusi atau aktor yang diambil dari pemerintah maupun pihak luar pemerintah. Hingga seperti saya sampaikan tadi bahwa kolaborasi di antara pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan swasta, atau swasta dengan swasta, itu adalah menjadi kunci utama bagaimana supaya organisasi bersangkutan menjadi kuat dan mampu melayani masyarakat atau kliennya secara berkualitas. Governance mengidentifikasi kaburnya batas-batas dan tanggung jawab untuk mengatasi masalah sosial dan ekonomi. Jadi tidak ada lagi bagian-bagian yang jelas ya. Ini suatu kelebihan maupun kelemahan juga bisa dilihat ya. Jadi kelebihannya bahwa hampir setiap organisasi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan manusia. Tetapi di sisi lain kadang ketika pelaksanaan governance ini sudah berjalan sangat baik, tidak jelas lagi mana yang menjadi bagian pemerintah, mana yang menjadi bagian masyarakat, mana yang menjadi bagian swasta ya. Tapi tidak penting hal demikian dibicarakan, yang penting outcome-nya adalah memberikan kesejahteraan pada semua pihak. Jadi seperti misalnya kalau kita melihat layanan-layanan digital kok rasanya lebih murah dibandingkan dengan layanan secara manual. Kenapa demikian? Meskipun dari sisi pembayaran Anda mungkin membeli beras 1 kilogram 10.000, kalau misalnya manual 9.000, tapi Anda harus datang ke tempat penjual tokonya, tentu angkanya akan jatuhnya lebih besar. Kenapa demikian? Ada ongkos transportasi, ada ongkos keamanan ya, kita masuk ke jalan raya ya, kemudian belum hal-hal lain yang tidak bisa kita prediksi di dalam perjalanan. Tetapi ketika kita berada di rumah, kita memang lebih mahal 1.000, tetapi kita sudah nyaman. Nah, jadi kalau sebagian besar layanan kita bisa lakukan seperti itu, berarti kita sangat menghemat dari sisi biaya.
Tetapi sebenarnya tidak perlu dari sisi, karena kita sudah melakukan secara digital, sebenarnya tidak perlu mereka mengangkat harga, karena apa? Mereka bisa menjual secara besar-besaran dalam jumlah yang besar dalam waktu yang singkat. Tidak ada biaya promosi, tidak ada biaya SDM, ya. Kemudian tidak ada biaya distribusi yang apa istilahnya itu secara unit per unit, karena kita sudah bisa menjual secara serempak bersamaan dalam jumlah yang besar dan cepat. Ya. Kemudian kita juga tidak melibatkan perbankan karena uang sudah pindah secara sendirinya melalui elemen digital. Kemudian government mengidentifikasi keterkaitan kekuatan dalam hubungan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam aksi kolektif. Kolaborasi di sini tidak saja bersifat jaringan, tetapi mereka all round secara optimal dapat saling mendukung. Baik dari sisi anggaran, baik dari sisi ide dan gagasan, infrastruktur elektronik, ya, dan hal-hal lain yang bisa dikerjasamakan, sehingga orang-orang yang akan bekerja sama itu tentu memiliki kemampuan yang sepadan. Jadi kalau kita organisasi kecil, kita akan berkolaborasi dengan organisasi kecil yang sama dalam bidang pekerjaan yang sama, tentu akan menjadi sinergitas yang sangat baik. Tidak ada istilahnya dominasi, berbeda dengan kita kalau berkolaborasi antara organisasi kecil dengan besar. Tentu kita akan didominasi oleh organisasi yang besar. Governance adalah mengenai jaringan aktor pemerintah yang otonom. Jadi meskipun kita merupakan kolaborasi yang sama-sama optimal mengeluarkan sumber-sumber energi maupun sumber daya manusia, tetapi kita masih tetap memiliki batas-batas otonomi dalam mengambil keputusan. Apa yang akan kita kerjasamakan, apa yang tidak. Apa yang boleh kita bagikan data dan informasinya, apa yang tidak. Kita juga memiliki otonomi di dalam pengambilan keputusan, kita juga memiliki otonomi di bidang usaha, kita juga memiliki otonomi di bidang keunggulan-keunggulan daerah, keunggulan-keunggulan organisasi yang perlu ditampilkan di dalam layanan publik. Boleh saja kita bekerja sama dalam bidang tertentu, tapi kita ada hal yang membedakan yang menjadi karakteristik yang dicari orang, sehingga tetap organisasi kita menjadi unggul dibandingkan dengan rekan-rekan yang kita ajak kolaborasi. Kemudian, governance mengakui kapasitas untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan atau menggunakan otoritas pemerintah. Dalam hal ini, seperti saya sampaikan, tidak saja berkaitan dengan kekuatan infrastruktur jaringan, kekuatan SDM, kekuatan sumber daya ekonomi maupun anggaran, tetapi juga menyangkut karakteristik spesifik yang kita miliki. Menyangkut juga pelayanan hati yang kita miliki. Jadi kita akan memberikan layanan dengan sepenuh hati. Siapa yang mampu memberikan kesan yang positif terhadap masyarakat, siapa yang mampu memberikan edukasi terhadap masyarakat. Jadi di sini tidak hanya bersifat layanan ansih, memberikan masyarakat untuk menjadi konsumtif, tetapi juga memberikan edukasi terhadap klien ataupun masyarakat untuk menjadi proaktif. Sehingga itulah yang membuat nanti layanan digital ini menjadi lebih murah. Karena masyarakat melakukan swalayan, pelayanan tersendiri sebenarnya, mengisi belangko, mengirim uang, atau memindahkan sejumlah uang dari rekening mereka ke rekening yang lain, ya. Kemudian juga kadangkala ketika delivery mengirim barang, yang bersangkutan juga bersedia untuk mengambil barang di suatu tempat tertentu yang tentunya
sudah dekat dengan rumah mereka. Jadi termasuk juga umpan balik yang mereka berikan, apakah layanannya itu baik, apakah perlu ditingkatkan kualitasnya, sehingga para pelayan publik, pemerintah maupun swasta tidak perlu lagi melibatkan tenaga ahli peneliti untuk mengetahui keinginan pasar. Itu juga bisa menghemat biaya yang cukup besar atau luar biasa, sehingga ke depan ini masyarakat akan berinteraksi secara proaktif, akan memberikan masukan dan sebagainya untuk menjadikan kualitas layanan pemerintah maupun swasta menjadi lebih baik. Kalau tempo dulu secara manual tentu mereka harus menyewa tenaga ahli, menyewa konsultan dan sebagainya yang biayanya tidak sedikit, bahkan perlu berkali-kali kita menyewa konsultan ataupun tenaga peneliti untuk bisa memasarkan, untuk bisa memperbaiki kualitas layanan pemerintah maupun swasta. Lanjut kita pada pergeseran digital government ke kolaboratif governance. Dari penguatan terhadap pelayanan pemerintah maupun swasta melalui media digital, tata kelola digital yang dilakukan secara mandiri, sekarang kita lakukan secara bersama-sama. Tentu pemerintah tidak perlu menyediakan infrastruktur yang begitu banyak ya. Barangkali dia menyediakan layanan, pihak ketiga menyediakan infrastrukturnya, masyarakat menyediakan fitur-fitur untuk pelaksanaan pelayanan tersebut. Masyarakat juga menyediakan media sosialisasi. Manakala dia merasakan layanan tersebut baik, maka dia dengan sukarela akan membagikannya melalui sosial media. Manakala juga pelayanan itu tidak baik, mereka juga bisa membagikannya melalui media sosial atau memberikan umpan balik kepada pemerintah maupun perusahaan swasta. Mengeksplorasi perubahan dalam hubungan politik tradisional dan berpendapat untuk penggunaan yang lebih besar daripada model kolaborasi. Untuk mencapai akses warga negara dengan teknologi komunikasi, informasi, ada bukti kuat bahwa paradigma bergeser dari elektronik yang didorong oleh birokrasi ke tata kelolaan digital kolaboratif. Jadi infrastruktur yang kita bangun sendiri-sendiri tentu biayanya sangat mahal dan menggunakan bandwidth yang sangat besar. Kadang pemerintah maupun swasta memiliki bandwidth yang sangat besar, tetapi volume usaha yang mereka lakukan sangat sedikit. Maka sisa dari bandwidth itu akan mubazir dan terus kita bayar setiap tahun dengan jumlah yang sama, tetapi layanan kita hanya sedikit. Alangkah bagusnya kalau pemerintah yang satu yang memiliki kemampuan infrastruktur yang bagus, kemudian pemerintah yang lain bisa menempel ke situ seperti penjelasan saya tempo hari. Tanpa membuat infrastruktur itu juga menjadi persoalan yang sangat meringankan bagi kita. Bandwidth kita bayar bersama-sama sehingga menjadi lebih murah. Tambahkan layanan di situ dari organisasi lain sehingga banyaklah pelayanan yang kita bisa tampilkan di situ. SDM yang bergerak juga semakin banyak, tidak saja menjangkau daerah tapi juga nasional bahkan internasional. Maka orang yang kita layani bisa bersifat internasional, berarti seluruh dunia, yang melayani juga seluruh dunia. Karena organisasi-organisasi yang kita ajak berkolaborasi itu tidak saja bersifat nasional tapi bahkan lintas negara. Kemudian kita jelaskan tentang mengapa kolaborasi ini dipentingkan di dalam sistem layanan digital ini. Yang pertama adalah faktor umum yang mendorong atau membatasi
adopsi TIK atau teknologi informasi komunikasi oleh lembaga pemerintah, termasuk ketidakpercayaan administrator publik terhadap non profesional. Jadi yang pertama bahwa kenapa tenaga digital ini harus dipakai, ya, karena tidak saja masyarakat tidak percaya kepada SDM yang mereka gunakan, tetapi malah pemerintah sendiri atau swasta itu sendiri kurang percaya terhadap tenaga-tenaga yang digunakan di dalam mengerjakan sistem layanan yang mereka miliki. Sehingga ini harus dibantu oleh sistem digital, ya, sistem digital. Lalu meluas lagi, tenaga profesional yang ada di dalam organisasi maupun sistem digital yang kita miliki tetap merasakan diri kita dalam pelayanan itu menjadi canggung dan was-was. Barangkali saja dengan berkolaborasi dengan pihak lain, maka kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh infrastruktur digital kita maupun SDM kita yang kurang profesional bisa ditutupi oleh rekan atau organisasi-organisasi yang kita ajak berkolaborasi. Yang kedua, ketakutan pejabat pemerintah akan kehilangan kendali. Sistem pengawasan kita terhadap sistem digital yang sudah di-share ke seluruh dunia, menjangkau seluruh dunia, tentu akan sulit kita kendalikan sendiri. Makanya kita harus selalu menghimbau, menginformasikan baik kepada swasta yang diajak berkolaborasi, termasuk juga kepada masyarakat. Biasanya dalam fitur-fitur sistem layanan kita ada kotak saran. Apakah itu diinput melalui FB, apakah itu diinput melalui Instagram, ya, ataupun WA, di situ dia ada di situ. Sehingga sebenarnya mereka menginginkan pengawasan itu dilakukan oleh publik, ya, sehingga publiklah diajak berkolaborasi, tidak saja dengan orang-orang yang memang join venture atau join terhadap organisasi pemerintah maupun swasta. Yang ketiga, kurangnya dana yang memadai. Prospek untuk perluasan tata kelola digital di masa depan untuk memberikan kualitas layanan pemerintah yang lebih murah dan terjangkau di lingkungan fiskal yang ketat saat ini dinilai. Jadi begini, keterbatasan dana itu selalu dimiliki oleh pemerintah ataupun organisasi manapun, manakala dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang ingin dilayani di masyarakat. Jadi tidak pernah kita akan mendengar bahwa pemerintah itu kelebihan anggaran. Ya, mungkin saja kita pernah mendengar pemerintah suatu daerah itu banyak sekali uangnya, ya, sampai tidak bisa dikelola sehingga menawarkan pada kabupaten-kabupaten lain untuk ikut menggunakan uang itu. Sebenarnya tidak demikian. Tetapi ketika kita sudah full di dalam online system, maka di situ akan terjaring berbagai kebutuhan masyarakat, ya, akan terjaring berbagai potensi yang belum dikelola di daerah, ya. Contoh kecil saja, misalnya kalau di Bali itu pendidikannya masih sangat jauh rendah. Tingkat kesehatan derajat kesehatan masyarakat masih berada dalam standar minimal, ya. Kita masih memakai standar minimal, ya, SPM itu, ya. Mestinya kalau sudah uangnya berlebih, kita sudah di atas itu kita pakai, ya. Sudah pendidikan di atas itu, ya. Bahkan nanti pemerintah daerah mestinya sudah mempersiapkan orang-orang yang siap dididik ke negara-negara maju untuk tata kelola pemerintah kota dan kabupaten atau pemerintah provinsi. Sehingga ini sebenarnya mereka tidak melihat, ya. Mereka karena menggunakan masih secara manual, daya serap informasinya sangat terbatas,
ya. Dan orang-orang yang aktif di dalam eksekutif maupun legislatif itu hanya beberapa orang saja dari sejumlah anggota eksekutif maupun DPRD. Jadi yang memang betul-betul memikirkan bagaimana kemajuan daerah itu hanya segelintir orang saja. Ya. Nah, kalau ini sekarang sampai uang dikatakan berlebih itu sudah sangat-sangat Nah, sekarang kita buktikan apakah di daerah tersebut masih ada orang miskin. Ya, katakanlah misalnya masih ya setiap bulan itu masih minus, itu sudah termasuk miskin mereka. Ya. Apakah tingkat pendidikan mereka masih tingkat SMA semua? Masih ada SMA saja. Mestinya sudah standarnya kalau uangnya berlebih itu sarjana semua. Bahkan eksekutif itu sudah banyak yang tamat di luar negeri. Ya, sehingga tata kelola seperti ini sebenarnya mereka tidak mampu mengelola keuangan yang tiba-tiba mendadak hadir begitu banyak. Nah, sekarang kita buktikan dalam kondisi yang seperti sekarang apakah mereka mampu membagikan akses sosial itu secara merata dalam kondisi bencana Covid kita ini. Kalau tidak, berarti itu sebenarnya angka-angka mereka itu sangat rapuh. Ya, mereka masih perlu SDM yang perlu ditingkatkan untuk mengelola keuangan. Jangan jumawah ingin membagikan uang kepada daerah-daerah lain ya, tetapi kenyataannya di daerah sendiri belum terkelola secara maksimal. Alamnya semakin hari semakin rusak, bukan malah semakin lestari. Ya. Jadi bangunan-bangunan yang terbengkalai masih banyak, jalan-jalan yang rusak barangkali di tingkat-tingkat pelosok masih terbengkalai. Pencurian makin meningkat. Berarti sebenarnya uang mereka tidak berfungsi untuk meningkatkan kapasitas ini. Sehingga perlulah rasanya kita tetap meskipun dari sisi keuangan cukup besar, tetapi dari sistem keprofesionalisme tata kelola daerah itu belum cukup, maka kita harus melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak yang sudah memiliki kemampuan lebih di bidang tata kelola daerah. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teknologi informasi komunikasi canggih digunakan untuk mencapai efisiensi operasi, efektivitas program dan produktivitas. Jadi meskipun uangnya sudah berlebih, sudah menggunakan tenaga digital, apakah setiap tahun kita bisa melihat peningkatan kualitas dari sistem layanan kita? Apakah rumah sakit kita masih penuh berjejal, ya, sehingga kekurangan kamar? Berarti derajat kesehatan masyarakat belum meningkat. Ya, mestinya semakin berkurang jumlah masyarakat yang sakit. Mereka makin paham tentang kesehatannya. Ya, apakah dalam setiap tahun masih ada orang yang drop out atau putus sekolah? Ya, apakah jaringan BLT kemudian bantuan orang miskin masih ada? Berarti masih ada masyarakat miskin di situ. Berarti uang kita itu tidak bermanfaat sebenarnya. Ya. Jadi uang berlebih kok masih ada masyarakat yang menerima BLT. Mestinya mereka sudah mandiri, dibangun melalui tata kelola keuangan yang bersih dan benar. Ya, mereka sudah mungkin istilahnya itu tidak saja pemerintah menawarkan uang kepada daerah lain, tapi masyarakat sudah menolak yang namanya BLT. Karena tingkat kesejahteraan mereka yang dibangun melalui anggaran pemerintah itu sudah sangat mandiri. Ya, kalau masih ada orang miskin itu omong kosong mereka kelebihan uang. Ya, cuma mereka tidak profesional dalam menggunakan uang. Ya, ini perlu kita pahami. Ya, jangan terlalu sombong kita kelebihan mendapatkan dampak dari pariwisata, tetapi masih banyak masyarakat miskin. Rumah sakit masih penuh. Ketika terjadi bencana sedikit, kebakaran rumahnya saja sudah jatuh miskin dan tidak bisa dibantu. Sistem gotong royongnya masih berkurang.
kejahatan semakin meningkat. Ya, tata kelola kependudukan masih amburadul. Pendataan aset daerah masih tidak tercatat dengan baik. Ya. Masih terjadi konflik antar wilayah, antar kecamatan, antar desa tentang wilayah. Berarti pendataan aset-aset wilayah, pemetaan aset-aset desa dan sebagainya belum terjangkau. Masih banyak hutan yang terbabat, berarti masih tidak ada pengamanan terhadap hutan. Padahal uang kita lebih. Masih ada pencurian ikan, masih ada pemboman ikan, sehingga merusak karang-karang kita. Nah, ini persoalan-persoalan sebenarnya bagaimana menggunakan uang itu secara baik. Marilah kita sekarang gunakan secara optimal dan komitmen terhadap digital ini. Apakah itu nanti digital city, istilah smart city, ya, smart village, ya, sehingga nanti kolaborasi dengan masyarakat ini akan memunculkan ide-ide bagus untuk mengelola daerah, mengelola desa, mengelola potensi-potensi yang ada di pedesaan. Ini maksimal kita komitmen, sehingga kita tidak hanya bertumpu pada legislatif, kita tidak hanya bertumpu pada eksekutif maupun swasta yang ada di Bali, tetapi sudah bertumpu pada komponen-komponen masyarakat yang membutuhkan gerakan ekonomi kerakyatan, yang memiliki potensi-potensi untuk mengelola keuangannya sendiri. Pemerintah tinggal memicu, memberikan fasilitasi dari apa yang bisa dia kerjakan. Orang hanya bisa berdagang kerupuk, kita fasilitasi manajemen dagang kerupuk. Kasih modalnya, kasih sistem jejaring mereka untuk menjual. Petani yang menghasilkan produk-produk yang bagus, kasih jejaringnya, kasih kesempatan untuk berkontak langsung dengan para pembeli melalui sistem digital yang disediakan oleh pemerintah. Nelayan yang memiliki produk ikan pada waktu-waktu tertentu, kasih jejaringnya, kasih kita infrastruktur online sistemnya, sehingga mereka berhubungan dengan pedagang-pedagang besar di bidang perikanan. Nah, inilah persoalan-persoalan yang perlu dibangun melalui sistem digital, sehingga terjadi efektivitas program, ya, masyarakat memiliki kegiatan proaktif dan produktif. Apapun yang dia kerjakan bisa. Contoh yang paling kecil sekali dagang canang, dagang banten, dagang laklak, dan sebagainya, penganan-penganan jajan Bali. Ya, mereka bisa, ketika infrastruktur disediakan secara murah oleh pemerintah dan di situ dibuatkan semacam aplikasi-aplikasi yang mudah dicerna dan dikerjakan oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu membuat desain komunikasi sosial media tersendiri yang menghabiskan banyak energi, karena mereka tidak mampu untuk mengelola sistem digital yang bisa memasarkan hasil produk-produk mereka. Ya, sehingga fitur-fitur inilah yang perlu disediakan, sehingga masyarakat itu bisa juga menyediakan atau produksinya dengan cara yang aman. Ya, menyediakan juga sistem pengamanan sistem digital mereka. Jadi dengan sistem online mereka punya produk, katakanlah jajanan penganan khas, dengan sistem tertentu mereka sudah menjadi hak cipta, disalurkan ke dalam informasi tentang hak cipta. Pemerintah menjamin hak cipta mereka, dibuatkan sistem tertentu sehingga masyarakat Bali yang memiliki produk-produk yang memang asli mereka kerjakan sendiri sudah otomatis nanti disiapkan hak ciptanya oleh pemerintah. Ya. Ini adalah cara yang paling mutakhir dan paling bagus dan digugu mestinya oleh pemerintah. Berapapun biayanya di awal. Lalu nanti ketika komitmen digital ini terjadi, masyarakat hanya memiliki misalnya
satu kartu yang berupa KTP, tetapi sebenarnya bisa digunakan dalam berbagai bentuk layanan. Masuk rumah sakit, kartu identitas itu saja dimasukkan. Oh, ini masuk ke dalam BPJS kelas 2. Oh, ini masuk ke dalam kelas 1. Masuk ke supermarket, kita sudah bisa menggunakan KTP itu saja. Tercatat di situ nomor rekening kita dan sebagainya. Hanya satu kartu saja. Kalau terjaring dalam sistem masyarakat miskin, katakan begitu. Oh, ini penerima bantuan PLT. Tidak perlu kalang kabut dan bingung seperti sekarang. Ya. Marilah kita pahamkan diri dan percayai bahwa digital ini adalah salah satu yang bisa kita kelola secara maksimal dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Jangan lagi tidak percaya, jangan lagi bergantung pada status quo. Ya. Jadi kalau kita pakai digital sulit mengatur, nanti jabatan kita bahaya dan sebagainya. Orang-orang kita belum profesional, ya, sembarangan nanti diupload dan sebagainya. Sudah waktunya pikiran-pikiran itu ditinggalkan, percaya pada digital dan kita lakukan secara maksimal. Apalagi uang kita berlebih. Malah yang tidak berlebih harus menggunakan sistem digital ini. Tidak ada cara lain untuk bisa menghemat. Oleh sebab itu benar-benar kita harus persiapkan orang-orang untuk bisa membantu daerah untuk meningkatkan kualitasnya. Masih banyak potensi-potensi di pelosok-pelosok desa yang tidak tergarap akibat digital kita tidak terkoneksi dengan baik. Akibat kolaboratif digital ini tidak terjadi antar desa dengan kecamatan, antar kecamatan dengan kecamatan, dan semakin naik daerah dengan daerah dan seterusnya. Nah, ini sangat penting sehingga perlu kiranya kita meningkatkan kapasitas di bidang digital governance kolaboratif ini. Kemudian kita lanjutkan. Masih beberapa alasan kenapa kita harus melakukan digital kolaboratif ini. Strategi tata kelola digital dapat mempromosikan potensi politik dan manajemen kinerja untuk kolaboratif teknologi serta meningkatkan akses kepuasan terhadap layanan pemerintah. Jelas tadi sudah saya berikan contohnya. Pemerintah mengacu pada TIK yang digunakan untuk meningkatkan partisipasi aktif warga negara dalam prosedur politik negara mereka. Memberikan saluran untuk mendengar suara mereka dalam proses dinamis umpan balik berkelanjutan. Jadi proses politik, perencanaan pembangunan, musrenbang dan lain-lain sebagainya, mari kita gunakan digital. Nanti secara digital juga mereka akan tersaring mana yang menjadi skala prioritas pembangunan yang harus kita lakukan. Percepatlah menggali potensi-potensi yang menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang untuk mendorong partisipasi pembangunan di masyarakat pedesaan. Ya. Jangan membangun hal-hal di jaring atas kepentingan legislatif tertentu atau oknum legislatif tertentu untuk membangun konstituen yang tidak berdasarkan pada analisis yang benar. Contoh misalnya, ketika membangun jembatan, tahu-tahu yang bergerak di situ hanya segelintir orang, tidak memberikan dampak secara ekonomis. Ya. Membangun bangunan pasar, membangun bangunan terminal, banyak yang tidak terpakai karena mereka masih menggunakan secara manual. Sistem surveinya secara manual, masih apa istilahnya itu, menggunakan responden, perwakilan. Tetapi ketika sudah digital, itu jutaan masyarakat daerah ataupun kalau katakanlah misalnya 15.000 atau 20.000 atau 45.000 penduduk yang melek digital sudah terjaring dalam sistem tata kelola digital kita ketika kita melakukan survei. Ya, paling tidak ada perwakilan di seluruh desa. Jadi kita kalau membangun terminal sudah menjangkau seluruh armada yang akan mempergunakan terminal tersebut.
Sehingga tidak mubazir kalau kita sudah itu, dan survei kita bisa lakukan secara dalam waktu yang singkat dan tepat. Mereka yang langsung menggunakan fasilitas itu akan menjawab. Memindahkan pasar, kita akan menggandeng, menjaring seluruh masyarakat yang menggunakan pasar tersebut, terutama para pedagang. Apakah benar yang dibangun sekarang? Jangan sampai ketika kita bangun itu penghuninya masih di luar bangunan yang kita bangun sekarang ini. Ya, karena kita memakai sampel orang-orang tertentu saja. Tapi kalau kita siapkan aplikasi di dalam sistem digital perencanaan pembangunan kita, maka akan serempak 500 atau 1.500 pedagang itu akan memberikan respon terhadap survei kita dalam waktu yang bersamaan. Nah, ini persoalan-persoalan yang ketika kita ingin bangun itu masih menimbulkan keraguan-keraguan hasil analisis kita. Sehingga banyaklah bangunan-bangunan yang mubazir, ya. Kemudian bantuan-bantuan sosial terhadap desa adat, banyaklah bangunan-bangunan yang sudah bagus dibugar kembali. Karena ada bantuan baru, maka dia pugar kembali untuk bisa mengakses dan mencairkan bantuan sosial ataupun bantuan-bantuan pemerintah. Ya. Kemudian berikutnya, hubungan kolaboratif yang muncul antar pemerintah dan lembaga publik serta swasta tidak hanya menghasilkan pemberian layanan yang lebih efisien, tetapi juga mengarah pada struktur administrasi yang lebih akuntabel dan interoperable. Ya. Jadi interoperable itu maksudnya adalah kapasitas di dalam diri organisasi itu menjadi sangat kuat, ya. Partisipasi intern organisasi menjadi kuat, termasuk juga daya dukung masyarakat menjadi semakin kuat. Jadi tidak saja laporan kita akuntabel, tapi juga kapasitas kita akan menjadi meningkat. Jejaring kita akan menjadi sangat mudah dipelajari, mudah diaplikasikan, mudah dicerna, masyarakat mudah berpartisipasi. Kemudian teknologi digital semakin penting dalam menurunkan biaya, meningkatkan kualitas semua jenis layanan publik. Penelitian membuktikan di beberapa negara maju bahwa satu-satunya yang bisa menghemat biaya itu adalah sistem teknologi digital. Sekali lagi, Anda atau kita harus percaya bahwa sistem teknologi digital ini membuat kita hemat, bukan malah sebaliknya. Di beberapa praktek kantor-kantor yang saya kunjungi itu malah berbicara tentang merepotkan, dua pekerjaan dan sebagainya. Jadi digitalnya sudah ada, manual juga dikerjakan. Karena digital tidak pernah mereka mampu kerjakan secara baik. Dari penyiapan infrastrukturnya yang tidak bagus linknya, ya. Setiap Anda memasukkan sudah panduannya sudah benar, error. Kenapa error? Karena bandwidth-nya kecil. Setengah-setengah kita. Kenapa setengah-setengah? Anggarannya terbatas. Loh, kan berlebih uangnya. Oh, karena kita tidak paham hal apa yang sebenarnya harus dibuat. Celaka lagi. Uangnya sudah banyak keluar tetapi tidak bisa digunakan sistem digitalnya. Ini yang paling parah. Sehingga maunya menghemat tetapi malah pemborosan. Berkali-kali mengganti sistem. Berkali-kali kita mengajak kerjasama pihak ketiga. Karena kita sendiri tidak tahu apa sih yang harus dibuat untuk meningkatkan kapasitas layanan. Kenapa tidak tahu? Karena kita tidak pernah mendidik atau merekrut tenaga-tenaga teknologi informasi yang benar.
Ya. Jadi kalau memang dibutuhkan tenaga pemetaan, ya kita ambil tenaga pemetaan. Kalau kita membutuhkan IT di bidang keuangan, kita ambil IT di bidang keuangan yang benar-benar kualifikasinya bagus. Ya. Bila perlu, kalau masih diragukan dia tamat di Indonesia, kuliahkan mereka ke luar negeri yang memang betul-betul bagus kepenan digitalnya, atau mungkin istilahnya studi banding ke negara-negara maju yang sudah benar kepenan digitalnya. Nah, ini persoalan-persoalan yang perlu kita cermati, sehingga itulah yang membuat kegagalan di dalam sistem digital, maunya efisiensi tetapi bisa menjadikan pemborosan di bidang anggaran. Nah, apa yang kita maksud dengan collaborative governance itu? Ya. Kondisi di mana aktor publik dan aktor privat atau bisnis bekerja sama dengan cara dan proses tertentu yang nantinya akan menghasilkan produk hukum, aturan, dan kebijakan yang tepat untuk publik atau masyarakat. Ya. Jadi bagaimana kerjasama aktor publik dengan swasta, swasta dengan swasta, atau pemerintah dengan pemerintah. Ya. Kemudian aktor publik yaitu pemerintah, atau aktor privat yaitu organisasi bisnis atau perusahaan, bukanlah suatu yang terpisah dan bekerja secara sendiri-sendiri, melainkan bekerja sama demi kepentingan masyarakat. Yang jelas akses publik pemerintah yang punya, swasta bidangnya adalah privat. Mungkin saja yang dilayani juga berbeda. Tetapi ketika terjadi kolaborasi yang bagus, maka kebutuhan-kebutuhan pemerintah yang bisa dilayani oleh swasta akan terjalin di dalam proses perjalanan kerjasama tersebut. Jadi tidak perlu lagi kita mengumpulkan swasta sekali waktu untuk menjaring informasi. Apa sih yang perlu saya fasilitasi bagi swasta? Tidak, karena kita sudah berkolaborasi, otomatis dalam perjalanan jam tiap jam, hari per hari, tahun per tahun akan muncul ide-ide baru ketika kita berkolaborasi untuk memperkuat swasta maupun sebaliknya untuk memperkuat pemerintah. Tidak perlu lagi biaya survei, tidak perlu lagi biaya tenaga ahli, konsultan yang bisa menghubungkan antara swasta dan pemerintah, atau tidak perlu lagi rapat-rapat yang kita kerjakan di hotel, di mana-mana untuk bertemu menjaring hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan investasi di daerah melalui swasta. Jadi nanti secara otomatis ketika sudah terbentuk link jaringan kerjasama antar swasta, kita sudah tinggal mengkaitkan jaringan itu, kita sudah setiap hari bisa membaca apa yang dikerjakan oleh swasta, apa yang dikerjakan oleh pemerintah, apa yang kurang dikerjakan oleh pemerintah, apa yang kurang dikerjakan oleh swasta yang menjadi keinginan pemerintah daerah. Ya, jadi jelas di situ tidak saja dibaca oleh pemerintah dan swasta, tapi juga masyarakat publik bisa membaca. Kami dari kalangan perguruan tinggi juga bisa melihat perkembangan di daerah secara digital. Tidak ada lagi hal-hal yang tersembunyi. Sehingga kami bisa masuk di mana saja untuk menutupi kekurangan-kekurangan baik yang dimiliki oleh swasta maupun pemerintah daerah. Kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen. Jadi sebenarnya ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, misalnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, swasta sangat berperan besar. Kapasitas pemerintah untuk menyediakan rumah sakit sangat terbatas, swasta sangat membantu. Kenapa ketika mereka harus mengurus yang namanya BPJS dan sebagainya itu menjadi sulit? Kenapa ketika mereka ingin mengamprah
apa istilahnya itu, meminta bantuan tenaga medis yang diangkat oleh pemerintah menjadi sulit. Ya. Kenapa daerah-daerah yang kelebihan uang masih kekurangan tenaga kesehatan, masih kekurangan tenaga pendidikan yang berkualitas? Masih saja ada guru yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik karena tingkat kesejahteraannya tidak terpenuhi. Nah, ini persoalan-persoalan yang barangkali perlu kita pikirkan kembali sehingga masyarakat dan pemerintah serta swasta bisa melakukan pemikiran ulang untuk bisa mempercayai dan menggunakan secara sepenuhnya collaborative governance melalui digital ini. Collaborative governance adalah serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara penuh stakeholder non-state atau bukan pemerintah di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan deliberatif yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program dan aset atau aset. Semua sistem pengaturan negara ini diunggah dalam sistem digital, masuk dalam sistem-sistem jaringan yang berkepentingan. Kalau kita bergerak di bidang UMKM, maka semua produk perundang-undangan akan masuk ke dalam jaringan digital UMKM. Jadi kita tidak perlu lagi cari browsing kemana-mana gitu ya. Jadi Anda yang punya disediakan di situ aplikasi oleh pemerintah, kita tinggal masuk sebagai UMKM, daftar di situ. Ya. Seluruh peraturan perundang-undangan ada di situ. Seperti di KPU, seluruh peraturan perundang-undangan tentang pemilihan umum ada di situ di website KPU. Sehingga kita akan sangat mudah mengaplikasikannya. Ya. Jadi tidak lagi manual kita menelusuri di mana ditaruh, ya, di bagian hukum pemerintah daerah mana ya dia taruh dan sebagainya. Dan tidak semua orang mengupload. Ya. Cukup satu tempat di pemerintah yang melayani UMKM yang mengupload produk peraturan perundang-undangan. Apakah itu di pusat sehingga seluruh UMKM sudah terjaring dengan peraturan perundang-undangan itu atau bisa membaca dengan mudah. Ya, tidak perlu lagi kita menyimpan dalam memori kita yang menghabiskan memori kita. Ya. Setiap kita akan mengerjakan produk tertentu, kita baca peraturan perundang-undangannya. Ya. Berorientasi konsensus dan deliberatif. Konsensus, perjanjian, ya, kerjasama, komitmen, deliberatif, musyawarah, mufakat. Tidak ada subordinat, tidak ada dominan, tidak ada merasa di apa istilahnya itu minoritas maupun mayoritas. Ya, jadi kita dalam posisi setara. Ya, meskipun kita bekerja sama dengan perusahaan besar, kita perusahaan kecil, tentu saja nanti akses kita sepadan bagian yang kita ingin akses. Tidak mungkin dong kita pengusaha kecil mengakses sumber dana yang besar, tentu proporsional. Ya. Kalau kita 100 juta, kalau kita mengakses dana dari pemerintah ya proporsional dengan 100 juta dan berbeda dengan UMKM yang memiliki modal sampai 1 miliar. Mereka juga proporsinya tentu berbeda. Bisa saja kita berkolaborasi dengan perusahaan besar ketika kita masih kecil. Ya, jadi ini persoalan. Dan yang terakhir, ya, yang terakhir nanti kita lanjutkan dalam slide berikutnya terkait dengan kolaborasi digital governance. Ya.
Secara khusus, collaborative governance telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horizontal sukarela. Hubungan horizontal antara partisipan multisektoral karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal. Maksudnya begini. Jadi ketika kita melakukan kolaborasi, yang pertama yang dicari adalah orang yang sepadan. Dan kolaborasinya pun tidak dipaksa. Ketika digital ini dimaknai sudah sangat bermakna bagi masyarakat dan bermanfaat bagi masyarakat, maka mereka akan sukarela dirinya untuk mencari rekan-rekan yang memiliki usaha yang sama atau urusan yang sama untuk melakukan kerjasama bagaimana untuk memperkuat dirinya. Memperkuat organisasi yang memiliki layanan yang sama. Jadi tidak ada lagi maksa-maksa. Pemerintah harus melakukan pemaksaan kolaborasi antar ini dan itu, tidak. Pemerintah hanya memfasilitasi melalui governance digital. Masyarakat dengan sukarela nanti ketika dia sudah merasakan bermanfaat, maka mereka akan melakukan gerakan sendiri. Ya. Jaringan permodalan, begitu dia sebagai pedagang kue, dia akan serta-merta mencari di mana aplikasi yang disediakan, bank mana yang menyediakan insentif bagi pedagang kecil-kecilan. Dia akan masukkan aplikasinya di situ, masukkan KTP-nya, masukkan usahanya, masukkan laporan keuangannya. Ya. Nanti dari orang-orang yang berkolaborasi dalam bidang tata kelola UKM akan menyambut melalui admin tertentu, akan menghubungkan dengan pihak-pihak tertentu. Ya. Jadi pemerintah yang menyediakan admin itu akan, oh Pak, Bapak bisa berhubungan dengan bank ini. Nanti akan ada pengecekan sekali ke lapangan, maka uang Bapak itu sudah bisa diterima. Ya, silakan hubungi situs ini. Dilacak situs itu, ada persyaratannya di situ. Itu dalam waktu 5 menit mereka sudah bisa memahami. Oh, ternyata mudah kita berusaha dengan digital. Lalu kita masuk dalam sistem informasi pemerintah. Saya ingin Prona, Pak. Di mana saya bisa berhubungan? Digital juga akan menghubungkan dengan lain terkait dengan masalah pertanahan. Nah, ini persoalan-persoalan yang sangat mudah sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat itu tidak dilayani oleh organisasi publik yang tunggal, tapi berkolaborasi. Saya ingin mendapatkan pelayanan jantung, Pak. Dokternya di mana posisinya? Dengan cepat akan keluar data dokter-dokter yang ada di wilayah kita. Kita akan cari yang terdekat. Include dengan biayanya terlihat di situ. Rekam medik berapa rupiah, jam berapa buka. Sehingga masyarakat tinggal mencentang sudah terdaftar di dokter tersebut, urutan berapa dia harus mengantri. Ya. Dalam waktu yang singkat kita bisa. Sekali waktu kita punya produk pertanian, kita upload, kita punya beras sekian kuintal, sulit pemasarannya, dihubungkan dengan apa istilahnya, pembeli. Ya. Pemerintah harus menyediakan informasi yang benar. Jangan nanti masyarakat mencari sendiri informasinya, lalu di situ adalah pialang-pialang abal-abal yang membuat mereka keliru dan merugi. Jadi peran dari digital governance ini juga untuk menghambat para penipu, para fintech yang tidak benar. Sehingga betul-betul masyarakat itu merasakan bahwa pemerintah itu memberikan
jaminan tentang keselamatan aset-aset mereka yang dijual melalui digital. Memberikan jaminan pada aset-aset mereka yang ditaruh di bank, di Pegadaian dan sebagainya. Hingga tidak seperti sekarang karena kolaboratif tidak layani secara penuh, digital tidak dilayani secara penuh oleh pemerintah, maka banyaklah masyarakat mencari sendiri penjualan produknya, ya, pembelian barangnya dan sebagainya, sehingga menjadi banyak korban yang diakibatkan oleh digital. Kalau ini sering terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital ini akan sulit tumbuh dan kapok. Ya, lebih baik menjual secara manual, lebih baik mendapat layanan secara manual, sehingga rugilah kita melakukan sistem digital yang investasinya tidak murah. Ya. Jadi seperti sekarang ini, jangankan masyarakat awam, dosen saja masih sangat tidak melek digital. Ya. Masih percaya membayar secara manual. Ya, masih mengantri di bank untuk menarik uang dan sebagainya. Inilah persoalan-persoalan yang perlu kita perbaiki sehingga kita betul-betul nyaman di dalam pelayanan tetap dan aman. Ya. Kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral. Jadi apa? Jadi kolaborasi, ya, kerjasama, meskipun kita sudah digital, tidak diharapkan juga mengerjakan digital itu sendiri. Ya, jadi infrastrukturnya kita sediakan sendiri, ya, SDM-nya kita sediakan sendiri, ya, sehingga pemerintah maupun swasta itu menjadi berat, apalagi yang namanya masyarakat. Ya. Jadi mari kita sekarang berkolaborasi dalam sistem digital, buat aplikasi yang baik sehingga semua proses layanan publik itu tercover dalam sistem online. Kemudian setiap kebutuhan masyarakat, baik itu dari sisi produksi terutama, ini yang paling penting adalah sisi produksi, bagaimana masyarakat bisa menjual dengan aman produk-produknya sehingga mereka bisa melakukan marketing itu secara murah tetapi dengan hasil yang maksimal. Baiklah, sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi pada slide berikutnya, masih terkait dengan kolaborasi digital governance. Terima kasih. Semoga diskusi dalam kesempatan ini bisa kita capai pemahaman dan komitmen yang tinggi untuk kita masuk dalam dunia digital kolaborasi. Terima kasih.